Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Roris Gaberia dengan NIM 118190079 dari Teknik Industri 2018 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan judul Analisa Postur Kerja menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment. Yang menjadi objek penelitian saya yaitu pekerja yang bekerja di PT Cemindo Gemilan Tbk Pem Bengkulu yang pada bidang packing, truck loading, dan control room. Dapat kita lihat pada gambar A merupakan proses kegiatan packing, gambar B merupakan proses kegiatan control room, dan gambar C merupakan kegiatan truck loading. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pekerjaan manual material handling yang menyebabkan keluhan musculoskeletal disorders atau MSDS pada pekerja sehingga menurunkan produktivitas pekerja di perusahaan. Yang menjadi kepentingan untuk melakukan penelitian ini nantinya untuk meminimasi keluhan MSDS pada pekerja, yang kedua meningkatkan produktivitas perusahaan, dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini nantinya ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana penilaian postur tubuh pekerja pada PT Cemindo Gemilan Tbk Pem Bengkulu. Yang kedua, apakah keluhan yang dirasakan pekerja disebabkan oleh postur tubuh pekerja pada saat bekerja. Yang ketiga, bagaimana postur kerja yang aman untuk pekerja PT Cemindo Gemilan Tbk Pem Bengkulu. Dan yang keempat, bagaimana rekomendasi postur tubuh pekerja yang aman berdasarkan metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Penelitian ini nantinya memiliki tujuan ada 3. Yang pertama yaitu bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi postur tubuh pekerja pada perusahaan. Yang kedua adalah bertujuan untuk meminimasi terjadinya keluhan musculoskeletal disorders atau MSDS dan kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan pada perusahaan. Selain tujuan, pada penelitian ini nantinya juga akan memiliki manfaat, yaitu yang pertama, pekerja memperoleh pengetahuan postur tubuh yang ergonomis dan dapat mencegah terjadinya keluhan MSDS atau musculoskeletal disorders. Yang kedua, perusahaan lebih memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pekerja. Yang ketiga, mengingatkan bahwa postur tubuh yang ergonomis sangatlah penting pada saat bekerja. Dalam penelitian ini memiliki 5 ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkupnya adalah wilayah kerja bidang truck loading, packing, dan control room. Ruang lingkup yang kedua yaitu pekerja truck loading, packing, dan control room. Ruang lingkup yang ketiga yaitu proses kerja bidang truck loading, packing, dan control room. Ruang lingkup yang keempat yaitu penilaian postur tubuh pekerja truck loading, packing, dan control room. Yang kelima, riwayat kesehatan pekerja truck loading, packing, dan control room. Penelitian ini memiliki alur proses, di mana kerangka model penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kerangka model penelitian ini terdiri dari 3 alur proses. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 ini terdiri dari 6 subbab, yaitu pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat tujuan dan manfaat penelitian, yang kelima batasan penelitian, dan keenam sistematika naskah proposal. Alur proses kedua dari kerangka model penelitian ini yaitu bab 2, kajian pustaka. Pada bab 2 ini terdiri dari 6 subbab, di mana subbab tersebut adalah pengertian ergonomi,
sistem kerangka otot dan gangguannya, cumulative disorders atau CTD, biomekanika kerja, yang kelima Nordic Body Map atau NBM, yang keenam pengertian dan perkembangan metode Rapid Applied Assessment atau RULA. Alur proses yang ketiga yaitu bab 3, metodologi. Pada bab 3 ini terdiri dari 4 subbab, yaitu objek penelitian, gambaran kegiatan objek penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan yang keempat, kerangka pemecahan masalah. Pada penelitian ini memiliki 3 sumber data. Data-data tersebut yaitu yang pertama kuesioner, yang kedua dimensi tubuh, yang ketiga riwayat kesehatan. Kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner Nordic Body Map atau NBM, di mana berisikan penilaian dan letak keluhan yang dirasakan oleh pekerja. Yang kedua adalah dimensi tubuh, di mana yaitu dokumentasi postur tubuh pekerja pada saat bekerja yang kemudian diukur dengan menggunakan aplikasi. Yang ketiga, riwayat kesehatan, yaitu data keterangan izin sakit ataupun kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terdiri dari 3 metode. Yang pertama, observasi lingkungan penelitian yang dapat memicu terjadinya permasalahan atau kendala. Yang kedua adalah metode wawancara, di mana nantinya akan dilakukan wawancara mengenai kendala dan keluhan yang dirasakan pekerja selama bekerja dan riwayat kesehatannya. Yang ketiga adalah metode pemberian kuesioner, yaitu kuesioner Nordic Body Map atau NBM. Setelah mengumpulkan data, lalu dilakukan analisis data. Berikut adalah metode analisis data. Yang pertama adalah mengumpulkan seluruh data yang diperoleh. Yang kedua, menyajikan data yang diperoleh. Yang ketiga, mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan metode Rapid Applied Assessment atau RULA. Yang keempat, menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data. Metode investasi hasil. Yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data. Seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, data-data yang diperlukan adalah data kuesioner, data riwayat kesehatan, dan dokumentasi postur tubuh serta dimensi tubuh. Sehingga dari 3 data itu dikumpulkan. Lalu proses yang ketiga yaitu mengambil gambar postur tubuh lalu mengukurnya. Mengingat tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi postur tubuh pekerja sehingga dilakukannya pengambilan gambar postur tubuh lalu mengukurnya. Yang ketiga yaitu memberikan masukan untuk perbaikan, di mana mengingat tujuan penelitian ini yaitu meminimasi terjadinya keluhan musculoskeletal disorders, sehingga setelah mengukur postur tubuh pekerja, maka dilakukan pemberian masukan. Lalu yang proses keempat yaitu menerapkan perbaikan. Mengingat tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan produktivitas kerja, sehingga setelah diberikannya perbaikan, langsung menerapkan perbaikan untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan tersebut. Sekian presentasi tugas metodologi penelitian saya ucapkan terima kasih.